Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handita Arlin dengan NIM 418183304. Bersamaan dengan video ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS dari mata kuliah Komunikasi Pembangunan Sosial dengan dosen pengampu Pak Yudi Irfan Daniel. Baiklah, langsung pada pertanyaan yang pertama. Inti dari apa yang sudah kelompok kami presentasikan adalah kami mempresentasikan tentang ruang lingkup komunikasi, yang mana pada intinya adalah komunikasi pembangunan ada pada segala macam tingkatan, termasuk juga di dalamnya dapat dibentuk pembicaraan kelompok dan musyawarah. Terdapat juga dua perspektif pengertian tentang komunikasi pembangunan. Yang pertama adalah pengertian luas. Dalam pengertian luas, komunikasi pembangunan dapat digolongkan berbagai pendekatan yang berasal dari berbagai disiplin ilmu yang mengupas masalah relasi dan interrelasi komunikasi dengan pembangunan. Singkatnya, komunikasi pembangunan dalam arti yang luas meliputi peran dan fungsi komunikasi sebagai aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik di antara masyarakat dan pemerintah, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Pertanyaan yang kedua, jelaskan implikasi atau contoh kasus dari materi yang sudah tadi dijelaskan. Saya menemukan jurnal yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh Adi Iman Sulaiman dari Universitas Jenderal Sudirman yang berjudul Komunikasi Pembangunan Melalui Program Pemberdayaan sebagai materi pembelajaran di pesantren. Kurang lebih isinya adalah bahwa ada beberapa pesantren yang menerapkan konsep jihad ini difahami sebagai konteks peperangan melawan musuh dengan dalih sebagai jalan terbaik untuk mati di jalan Allah sebagai cita-cita mulia dan tertinggi. Sehingga konsep jihad ini berpotensi untuk dipengaruhi doktrin kekerasan yang dijadikan dasar bagi para pelaku terorisme di Indonesia. Komunikasi pembangunan bisa memiliki peran dalam kasus ini gitu. Jadi pesantren perlu lebih berperan dan terbuka untuk berinteraksi dengan masyarakat luas melalui komunikasi pembangunan, juga melalui pemberdayaan para santri dan masyarakat secara partisipatif di berbagai kebutuhan kehidupan, sehingga para santri ini tidak lagi dinilai tertutup atau eksklusif, bahkan radikal, sehingga hal tersebut dapat mencegah kesenjangan ekonomi dan konflik sosial serta ekonomi. Pertanyaan ketiga adalah jelaskan propaganda dan media massa. Propaganda sendiri merupakan salah satu bentuk komunikasi massa yang sering kali digunakan oleh individu maupun suatu kelompok yang nantinya digunakan juga sebagai media untuk menyebarluaskan suatu keyakinan atau doktrin. Nah, propaganda juga sering dijadikan suatu usaha untuk melakukan suatu komunikasi yang sifatnya persuasif gitu. Direncanakan untuk mempengaruhi adanya pandangan serta tingkah laku individu-individu agar nantinya si pandangan atau tingkah laku individu-individu tersebut dapat sesuai dengan keinginan dari si propagandis. Propaganda juga merupakan suatu jenis komunikasi yang akan berusaha untuk mempengaruhi pandangan serta reaksi tanpa memperdulikan tentang nilai benar atau tidak benarnya pesan yang disampaikan tersebut. Propaganda nantinya akan berusaha untuk meyakinkan pendapat-pendapat tanpa perlu adanya mengemukakan alasan-alasan di baliknya. Dengan demikian, propaganda juga dapat digunakan menjadi senjata yang potensial bila digunakan tanpa adanya pemikiran atau pertimbangan terhadap pesan yang nantinya akan disampaikan. Salah satu sarana yang bisa digunakan untuk menyebarluaskan propaganda adalah media massa. Menurut Hafidz Canggara, media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada halayak. Sedangkan pengertian media massa sendiri adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada halayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Nah, media massa sendiri pada dasarnya dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada media cetak dan media massa elektronik. Media cetak yang dapat memenuhi kriteria sebagai media massa adalah surat kabar dan majalah. Sementara media massa elektronik itu ada radio siaran, televisi, film, media online yang media elektronik atau dari internet. Pertanyaan keempat,
Sebutkan dan jelaskan 2 teknik propaganda. Yang pertama, teknik propaganda ada name calling. Teknik ini memberi cap buruk pada individu, kelompok, bangsa, ras, kebijakan-kebijakan, para praktisi, kepercayaan, dan cita-cita tertentu. Tujuannya adalah agar pembaca atau pendengar dapat menolak atau mengutuk objek dari propaganda tersebut. Propagandisnya berusaha membangkitkan kebencian dan ketakjuban masyarakat terhadap sesuatu. Yang kedua ada teknik plain folks. Teknik semacam ini adalah biasanya dilakukan dengan usaha merakyat dan menyederhana dirinya guna merebut kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini, para politisi, pemimpin suatu organisasi, usahawan, pejabat-pejabat negara, atau bahkan guru tampil di tengah-tengah masyarakat seolah-olah sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Pertanyaan kelima, apa yang dimaksud dengan teori framing? Dari berbagai definisi framing yang telah dirumuskan oleh para ahli, terdapat kesamaan bahwa framing adalah sebuah teori efek media yang berkaitan dengan bagaimana sebuah pesan disajikan dibandingkan dengan apa yang disajikan oleh pesan tersebut. Karena itu, framing memiliki 2 makna, yaitu makna mikro dan makna makro. Framing dalam makna makro merujuk pada mode presentasi yang digunakan oleh para jurnalis atau wartawan dan komunikator lainnya untuk menyajikan jenis-jenis informasi atau jenis-jenis berita yang beresonansi dengan berbagai macam skema yang ada di antara khalayak mereka. Nah, hal ini bukan berarti para jurnalis mencoba untuk memanipulasi berita kepada khalayak ya. Namun bagi jurnalis, framing merupakan alat penting untuk mengurangi kompleksitas sebuah isu karena adanya kendala yang dialami dalam kaitannya dengan keseluruhan berita atau waktu tayang yang ada. Sementara itu, framing dalam makna mikro merujuk pada bagaimana berbagai elemen dari sebuah narasi akan mempengaruhi khalayak pembaca. Berikut adalah jawaban-jawaban saya dari pertanyaan-pertanyaan UAS mata kuliah Komunikasi Pembangunan Sosial dengan dosen Pak Yudi Irfan Daniel. Semoga jawabannya memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sehat selalu.